Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agran Nur Rahman selaku moderator dari kelompok 6 yang akan membawakan materi konsep esensial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Muhammad Taridi sebagai ketua kelompok 6. Saya Relvian. Saya Alia Sifana. Saya Prilia Stefani R. Dan saya Sylvia Nur Atira. Konsep yang pertama, konsep lokasi. Lokasi adalah posisi suatu objek dalam ruangan. Lokasi dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut dari wilayah Yogyakarta yang dilihat dari letak astronomis yang adalah 7 derajat 15 sampai 8 derajat 15. Lintang selatan dan garis 110 derajat 5 sampai 110 derajat 4 bujur timur. Lokasi relatif adalah posisi suatu objek berdasarkan objek-objek lain dan sekitarnya. Provinsi Yogyakarta berada di antara dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. 2. Konsep jarak. Jarak sangat berkaitan dengan lokasi relatif karena jarak dapat menunjukkan lokasi antara satu objek dan objek lain. Jarak absolut. Jarak dengan Jakarta via Semarang 534 km, sedangkan via Purwakarta 577 km. Jarak relatif. Yogyakarta dengan Jakarta kira-kira dapat ditempuh dalam 8 jam 30 km. Konsep terjangkauan. Aksesibilitas adalah mudah tidak lokasi suatu objek ditempuh dari lokasi objek lainnya. Aksesibilitas dipengaruhi oleh lokasi, jarak, dan topografi. Konsep keterjangkauan berarti mudah tidaknya suatu komunikasi dari suatu daerah di daerah lainnya karena kemajuan teknologi itu sendiri dari suatu daerah. Contohnya penduduk di Yogyakarta mungkin komunikasi memang tidak menjadi masalah, namun rutinitas dari masyarakat sendiri yang menemukan tempat tidaknya untuk berkomunikasi dengan daerah lain. Konsep pola. Pola adalah bentuk khas dari interaksi manusia dengan alam, alam dengan alam, maupun manusia dan manusia. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam di Yogyakarta dapat dilihat seperti Yogyakarta yang dikenal dengan kota wisata, menyebabkan banyaknya pembangunan hotel-hotel, bahkan menyebabkan masalah lain seperti mulainya mempertimbangkan rencana pembatasan pembangunan hotel baru di wilayah Jogja yang akan dituangkan dalam sebuah peraturan. Izin pembangunan hotel baru akan diproses, tapi ditunda seperti contoh sebelumnya. Warga Karangpajang, Kecamatan Magangsan mengajukan penolakan atas rencana pembangunan hotel baru di wilayahnya karena mengkhawatirkan adanya perubahan budaya di lingkungan itu. Konsep yang kelima adalah konsep morfologi. Morfologi adalah bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Di sebagian utara, seluas kurang lebih 4% tanah miring atau kelanjutan dari gunung berapi dengan sifat-sifat wilayah hujan, kaya akan mata air, dan sangat subur. Di bagian selatan atau barat, seluas kurang lebih 7% dari barat ke arah selatan dengan ketinggian semakin rendah berakhir pada daratan pantai aluvial dengan sifat tanah wilayah hujan, banyak mata air. Dan yang terakhir, di bagian tengah, seluas 41% merupakan tanah yang cukup subur, jaringan pengairan baik dengan penduduk yang padat. Yang keenam, konsep aglomerasi. Aglomerasi adalah pengelompokan penduduk dan aktivitasnya pada suatu daerah. Yang pertama, Kota Madya Yogyakarta, terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan. Yang kedua, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Sleman, terdiri dari 17 kecamatan dan 85 desa. Yang ketiga, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bantul, terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa. Yang keempat, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Kulon Progo, terdiri dari 12 kecamatan dan 75 desa. Dan yang kelima, Kabupaten Daerah 2 Tingkat Tinggi Gunung Kidul, terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa. Yang ketujuh, nilai kegunaan. Manfaat suatu sumber daya alam mempunyai nilai tersendiri bagi orang yang menggunakannya. Menariknya, budaya yang sangat kental di Jogja membuat penduduk maupun wisatawan yang berdatangan di kota Jogja bisa puas menikmati hal-hal yang telah disajikan di kota ini. Kemudian yang kedelapan, interaksi dan interdependensi. Setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi
sehingga memunculkan adanya saling kebergantungan, yaitu interdependensi. Konsep yang menerangkan tentang ketergantungan suatu wilayah dengan wilayah yang lain sangat terlihat di Yogyakarta dengan banyaknya wisatawan baik luar kota maupun luar negeri. Banyak yang berdatangan di Yogyakarta untuk menikmati pemandangan di Jogja. Yang kesembilan yaitu konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area adalah konsep yang ingin menunjukkan bahwa ruang permukaan bumi tidaklah seragam. Yogyakarta yang terkenal dengan uniknya budaya dan kentalnya rasa cinta masyarakat Yogyakarta sehingga menghadirkan suasana kampung zaman dahulu dengan nuansa perkotaan yang sudah maju mengikuti perkembangan teknologi. Yang ke-10, konsep keterkaitan ruangan. Suatu wilayah yang berhubungan dengan wilayah lainnya, misalnya jika dikaji melalui peta, maka terdapat keterkaitan wilayah antara wilayah A, B, C, dan D. Konsep keterkaitan ruangan yaitu derajat keterkaitan antara wilayah dengan alam atau sosialnya. Seperti dekatnya Yogyakarta dengan pantai, membuat pantai tersebut menjadi suatu kesatuan dalam kebudayaan Yogyakarta sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permukaan bumi tidaklah apa weh? Saya Ryan Lucian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agarun Rahman. Saya Muhammad Hariri sebagai ketua Salah ya. Saya Muhammad Hariri Perkenalkan, nama saya Muhammad Agarun Rahman selaku operator.